Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat leveling dan juga grid ya. Ini akan kita lanjutkan untuk pembuatan dinding. Nah, di sini nanti dinding ada dua jenis ya, ada dinding biasa dan juga ada dinding yang stack wall. Nah, di sini nanti kita belajar tentang dinding biasa terlebih dahulu. Nah, oke, jadi tampilan pertama ya saat kita masuk ke project kita sebelumnya kemarin sudah sampai ini, kita bisa langsung masuk ke lantai 2. Nah, ini kenapa saya pilih yang lantai 2? Karena nanti yang lantai 1 saya akan merencanakan itu dengan menggunakan dinding stack wall semuanya. Nah, jadi nanti yang dinding lantai 2-nya baru yang dinding biasa. Nah, maka dari itu kita buat yang dinding biasa terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bisa klik arsitektur ya. Jadi jangan yang structure, tapi kita pilih yang arsitektur. Kita pilih yang wall atau dinding. Nah, di sini ada pilihannya juga, ada struktur dan juga wall face ya. Nah, kita pilih yang arsitektur. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada item dinding yang tersedia di aplikasi Revit itu sendiri. Jadi pada Revit kita sebenarnya sudah diberikan ya beberapa pilihan dinding yang bisa kita pakai. Hanya saja dinding ini tidak ada yang sesuai spesifikasi kita di Indonesia ya. Jadi kita harus membuat dinding kita sendiri. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan kita memilih salah satu jenis dinding ya. Ini boleh yang mana? Misal saya pilih yang ini, exterior bridge ya. Ini coba saya pilih. Nah, ini kita bisa klik edit type. Nah, ini edit type kita klik. Nah, di sini sudah terlihat model dari dinding yang kita pilih. Jadi modelnya nanti adalah seperti ini. Nanti bagi yang nggak muncul ya di monitornya, nanti bisa diklik preview ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sudah tertera dindingnya. Nah, sedangkan kita kan tidak memakai dinding model seperti ini. Nah, caranya kita duplicate dulu dindingnya sudah ada ini, kita klik duplicate, kita ganti dinding, kita kasih nama dinding batu bata ya. Oke, setelah kita menduplicate ini, kita harus mengedit structure yang ada di dalam sini. Jadi lapisannya bisa kita tentukan sendiri ya. Jadi kita harus membuat itu. Caranya kita bisa klik edit pada ini ya, pilihan strukturnya kita edit. Nah, nanti item ini bisa kita rubah atau bisa kita sesuaikan. Kita butuh item yang pertama adalah acian, terus nanti plaster, batu bata itu sendiri, lalu plaster dan juga acian lagi. Nah, ini dibatasi oleh carbonderi ya, atau itu pembeda antara bagian bagian dinding itu sendiri dan juga bagian finishingnya. Nah, ini yang nggak kita perlukan, kita hapus. Ini bebas ya, yang penting yang atas 2, yang tengah 1, dan yang sini 2. Nah, oke, ini kita rubah yang tengah dulu. Ini kita buat dindingnya, kita buat 100 ya, 100. Lalu kita buat ini nanti menjadi plaster. Walaupun ini masih keterangannya masih air ya, tapi nanti kita bisa ubah menjadi plaster. Ini kita ubah menjadi 25 dan kita buat aciannya adalah 5 mili saja. Oke, yang bawah juga sama, ini kita buat 25 dan sini kita buat 5 mili ya. Nah, jadi bentuknya sudah menyerupai ya, sudah menyerupai dinding, cuma ini isiannya belum sesuai dan harusnya juga isian yang bawah dan yang atas itu sama. Nah, ini kita ubah dulu. Ini kita buat finish 1, yang atas kita buat finish 2 sebagai penanda ya. Ini sudah benar, ini struktur. Lalu ini kita buat finish 1, ya sini juga kita buat finish 2. Oke, setelah kita menyesuaikan itu, selanjutnya kita menyesuaikan bentuk materialnya ya. Mulai dari paling atas ya, finish 1 ini kita ubah menjadi acian. Nah, acian seperti ini. Nah, ini kita bisa klik di 3 ini ya. Nah, kita bisa pilih bentuk materialnya. Jadi materialnya tadi kan kita sudah ubah acian, kita tinggal ubah isinya. Nah, bisa kita klik, kita cari acian. Nah, kalau misalnya di sini belum ada, karena ini kan item-item yang disediakan Revit ya, ini kan belum ada, kita bisa buat sendiri. Caranya bisa kita klik ini ya, lambang lingkaran ini dan juga lambang plus. Ini kita klik,
kita bisa klik create new material, jadi untuk membuat material baru. Nah, ini yang default new materialnya bisa kita ubah namanya menjadi acian ya. Oke, acian. Lalu kita bisa ubah isi yang ada di dalamnya. Yang perlu kita ubah adalah surface pattern dan juga cut pattern. Nah, surface ini apa? Surface nanti menandakan kalau misalnya material ini kita lihat dari samping atau dari depan, intinya ditampak ya, pada tampak, nanti akan berbentuk seperti apa atau ada motifnya apa, itu bisa kita ubah. Misal seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih motif-motifnya ya. Tapi karena ini nanti bentuknya polos atau menyerupai dinding ya, jadi kita buat tidak ada modelnya aja. Oke. Terus berikutnya yang cut pattern. Nah, ini yang perlu kita ubah ya. Cut pattern ini menandakan bahwasanya kalau material ini kita potong nanti kelihatan seperti apa. Jadi semacam kita lihat dinding dari atas, kalau misalnya dipotong kan otomatis akan ada arsi dindingnya. Nah, itu sama. Jadi untuk acian nanti kita buat seperti apa. Nah, oke, di sini saya pilih yang solid ya, biar nanti sebagai penebalan pada aciannya. Nah, oke, kalau background ini yang bagian dalamnya nanti ya. Cuma kita pilih yang foregroundnya saja. Oke, kalau sudah kita bisa apply ya, apply lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya, udah solid ya. Terus berikutnya ini kita ubah menjadi plaster ya. Oke, kita ubah plaster. Ketebalannya udah sesuai, tinggal kita ubah materialnya saja. Kita cari plaster. Kalau misalnya belum ada, kita bisa create new material ya. Sebenarnya kita bisa pakai material yang sudah ada, cuma karena ini belum sesuai, kita bisa bikin sendiri. Sebenarnya kita pilih konkret juga nggak masalah, tapi kita lebih idealnya biar nanti kita mempermudah, kita bikin baru aja. Plaster ya. Nah, plaster ini juga perlu kita rubah ya untuk cut patternnya. Untuk yang surface pattern ini tidak perlu, nggak masalah, karena posisinya juga di dalam, jadi dia agak kelihatan. Nah, yang cut pattern ini kita buat menjadi bentuk konkret ya, biar nanti menandakan bahwa itu adalah konkret. Nah, oke, kalau sudah kita bisa klik apply lalu oke ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini konkretnya sudah muncul ya, jadi dia sudah terlihat bentuk arsirannya. Lalu berikutnya ini kita ubah menjadi, belum saya ubah, ini kita ubah menjadi batu bata ya. Kalau batu bata biasanya sudah ada, kita coba cari, kita klik bridge ya, batu ya, batu bata. Nah, kita pakai yang ini saja, sudah ada common. Nah, ini sudah ada, nanti cut patternnya modelnya seperti ini. Kalau ditampaknya seperti ini, jadi sudah kelihatan. Oke, itu kalau sudah kita langsung klik OK aja. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, ini kita ubah karena ini sama dengan plaster ya. Kita cari plaster karena tadi kita sudah buat, jadi tidak perlu kita buat lagi. Nah, yang bawah juga sama, ini kita samakan acian ya. Nah, oke, jadi ini sudah sesuai, nanti akan berbentuk seperti ini dinding yang kita miliki ya. Oke, ini viewnya kalau misalnya mau diubah ya. Ini view kalau misalnya berdiri ya, nanti akan berbentuk seperti ini. Kalau misalnya nanti tegak akan jadi seperti ini. Oke, jadi itu misal nanti kita mau merubah warnanya juga bisa ya. Jadi kita bisa klik di material yang kita mau ubah. Misalnya di plaster ini saya buat ini menjadi putih saja ya, biar nanti arsirannya kelihatan. Kita bisa klik di tiga di sampingnya, kita bisa langsung pilih yang ini ya, di shadingnya kita buat warna putih misalnya. Oke, di apply lalu oke. Nah, nanti akan langsung seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memasangkan ya. Kalau sudah kita klik OK, apply, OK, save ya. Setelah kita membuat basic wall tadi terkait dinding yang kita butuhkan tadi ya, yang sesuai spesifikasi kita, selanjutnya kita bisa memilih dinding yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik arsitektur ya, arsitektur, terus kita klik wall arsitektur. Nah, di sini kita bisa pilih dinding batu bata yang sudah kita buat. Nah, di sini kan tadi sudah ada banyak pilihan. Nah,
Yang kita buat kan tadi yang ini ya, dinding batu bata. Kita klik saja, lalu kita bisa langsung menempatkannya pada di area yang kita butuhkan ya, sesuai dengan gambar AutoCAD yang sudah ada. Maaf sebelumnya, ini kita juga harus menentukan tinggi dari dinding yang kita buat. Nah, kita bisa lihat di sini ya, mulai dari ini base constraints, ini berarti adalah bagian paling bawah pada dinding ini itu ada di mana. Sedangkan kita sudah membuat level, jadi bisa kita gunakan. Di level yang kita gunakan, yang kita buat tadi akan tertera di sini, pada lantai 1, lantai 2, dan juga top ring balek ya. Nah, di sini karena saya buatnya di lantai 2, otomatis saya klik yang lantai 2. Nanti posisi dindingnya yang paling bawah adalah di lantai 2. Lalu untuk dinding yang paling atasnya, nah ini namanya adalah top constraint ya. Ini kita buat di top ring balek. Nah, berarti nanti dinding yang kita buat akan otomatis tingginya sesuai dengan top ring balek. Nah, kita klik ya. Oke, lalu langsung kita gambarkan di sini. Oke, ini bisa kita buat langsung menerus ya, dengan cara ini kita centang ya cainnya. Oke, kalau sudah tinggal kita lukis semuanya, kita lengkapi kebutuhan dinding yang perlu kita pasangkan yang mana saja. Nggak perlu khawatir misalnya ini kita satukan seperti ini ya, nggak perlu kita potong karena otomatis akan menyambung seperti ini. Nah, oke, kita sudah melukiskan dindingnya ya. Kalau mau lihat hasilnya itu bisa kita lihat di 3D view. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi yang bawah sudah sejajar dengan muka lantai 2 dan yang atas sejajar dengan top ring baleknya. Nah, jadi sudah membuat dinding seperti ini. Oke, kalau kita mau melihat view dengan model yang lain ya, misalnya ini kita perlu yang realistis, kita sebenarnya bisa edit view-nya ya, visualnya, yaitu bisa klik di sini. Kita bisa pilih ya, mau pilih yang model seperti apa, mulai dari yang wireframe ya, atau tembus panel seperti ini, hidden line, ataupun yang paling ini adalah realistik ya. Cuma biasanya kalau realistik dia agak berat. Nah, di sini tadi kalau misalnya kita di surface-nya memperlihatkan ada bentuk arsirannya, nanti juga akan otomatis akan ada bentuk arsirannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya terkait pembuatan dinding batu bata. Nah, nanti kita bisa melanjutkan lagi dengan model dinding stack wall ya, atau dinding yang berpotongan dengan dinding yang lain. Kalau ini kan dindingnya masih satu penuh, atau dari bawah sampai atas masih satu jenis yang sama. Tapi kalau nanti stack wall, kita akan membuat dindingnya itu menjadi dua jenis ataupun berbagai jenis dinding pada satu satu bidang ya, seperti ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari saat ini ya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.